학교 안에 있어. 응? 응. 3살 때부터. 예쁘다. 제이야. 널 낳은 여자 말고. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Hierarchy yang dirilis pada tahun 2024. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Tataretet, tataretet. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di sekolah SMA swasta yang bergengsi, yaitu SMA Josin. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga konglomerat Josin Group, yang dimana yang masuk dalam SMA Josin merupakan murid-murid terpilih dari keluarga terkaya. Akan tetapi kali ini keadaan terlihat berbeda di saat dimulai tahun ajaran baru, yang dimana di SMA Josin kedatangan murid pindahan murid itu bernama Kang Ha, seorang cowok yang periang dan sangat polos. Namun di sisi lain Kang Ha menyimpan sebuah rahasia, dan Kang Ha bisa masuk di sekolah Josin karena jalur beasiswa. Saat itu murid bernama Wojin tak menyukai Kang Ha karena status sosialnya dari rakyat jelata. Kemudian di tengah-tengah Kang Ha memperkenalkan diri, tiba-tiba muncul murid yang sangat dihormati, dan murid itu bernama Kim Ri karena dirinya merupakan pewaris penerus Josin Group. Di sisi lain terlihat cewek yang bernama Hera yang merupakan putri dari keluarga pemilik perusahaan perdagangan internasional. Dan saat itu Hera sangat menyukai sosok Kim Ri, namun cintanya bertepuk sebelah tangan karena Kim Ri menyukai orang lain. Kemudian di samping Hera terlihat bangku kosong karena salah satu murid tak mengikuti acara tersebut. Dan Kim Ri terlihat cemas karena hal itu, karena ternyata sosok murid tersebut merupakan ratu dalam sekolah itu. Di sini Kang Ha belum mengerti aturan di sekolah Josin, jika semua murid harus menghormati Kim Ri yang memiliki sekolah tersebut. Hingga Kang Ha didekati Hera beserta anak buahnya. Di sini Hera meminta nomor ponsel dan akun media sosial Kang Ha, yang dimana Hera menawarkan bantuan jika Kang Ha kebingungan dengan sekolah ini. Kemudian dengan senang hati Kang Ha memberikan nomor ponselnya. Akan tetapi Kang Ha menjelaskan jika dirinya tak memiliki akun media sosial. Sontak hal itu membuat Hera tertarik dengan sosok Kang Ha yang begitu periang. Hingga akhirnya Kang Ha berada di kelasnya, yaitu kelas A. Kemudian semua murid melihat ke arah Kang Ha yang baru masuk ke dalam kelas. Mereka semua sinis dengan Kang Ha dan tak ingin sebangku dengannya karena status sosialnya yang dari rakyat jelata. Hingga akhirnya Kang Ha terpaksa duduk sendirian pojok paling belakang dengan meja sengaja dirusak. Di sisi lain, di ruangan VIP sekolah terlihat Kim Ri sedang makan siang bersama Hera dan Wojin, karena mereka berdua tergabung dalam kelompok Kim Ri yang merupakan anak konglomerat. Namun salah satu murid yang dijuluki Ratu belum juga masuk sekolah, karena ternyata murid itu baru pulang dari luar negeri, dan murid itu bernama Jae-i yang merupakan putri pertama dari keluarga kaya yang memiliki bisnis Jaeol Group. Akan tetapi kepulangan Jae-i saat ini membuatnya tak begitu bahagia, karena ternyata Jae-i hidup bersama ibu tirinya yang lebih membanggakan adiknya, dan juga ayahnya seorang perfeksionis yang tak menyukai penampilan Jae-i yang kurang elegan. 널 낳은 여자 말고 당연히 널 키워준 내 아내, 네 엄마 얘기하는 거지. 새엄마요? 또! Sontak Jae-i muak dengan hal itu, lalu merobek baju luar yang dipakainya dan membuangnya. Kemudian tanpa sengaja Kang Ha melihat Jae-i yang murung,
Kemudian Kang Ha mendekati Jairi dan menjelaskan jika dirinya bekerja untuk bermain piano di tempat ini. Di sini Kang Ha memberikan dasinya untuk melap lipstik Jai yang berantakan. Namun di luar dugaan, Jai meminta kemeja Kang Ha agar dapat pergi dari tempat itu. Sontak awalnya Kang Ha terkejut akan hal itu. Hingga akhirnya Kang Ha memberikan kemeja itu kepada Jai. Kemudian Jai mengirim pesan kepada kelompoknya untuk bertemu di arena sirkuit. Di sini diketahui jika dulunya Kimri sangat menyukai Jai. Mereka berdua terlihat bahagia, namun seiring berjalannya waktu terjadi masalah hingga terjadi perang dingin di antara mereka berdua. Singkat cerita, mereka bertemu di tempat sirkuit. Woo-jin dan Hera sangat senang bertemu dengan Jai, begitu juga sebaliknya. Namun suasana berubah di saat Jai bertemu dengan Kimri. Mereka berdua melihat dengan tatapan dingin, dan hal itu membuat Jai melakukan sebuah taruhan, yang dimana Jai akan adu balap mobil dengan Kimri, dan yang kalah akan mengabulkan permintaan yang menang. Hingga akhirnya balapan pun dimulai. Mereka berdua bersaing dengan sengit. Namun di sini Jai tak mau mengalah dan melaju dengan kecepatan tinggi. Hingga di akhir pertandingan, Jai hampir saja celaka. Pada akhirnya balapan itu dimenangkan oleh Jai dan sebagai hadiah kemenangannya, di sini Jai ingin mengakhiri hubungan mereka berdua sebagai sepasang kekasih. Sontak hal itu membuat Kimri jadi bingung. Dan di sini baru diketahui jika hubungan mereka sudah dekat sejak kecil. Dan Jai mengakhirinya begitu saja dengan alasan yang tak jelas. 이유가 뭔데? Singkat cerita, di saat di sekolah guru Han menyuruh para murid untuk mengatur jadwal kelasnya, akan tetapi Kang Ha agak kesulitan karena diketahui tak ada satupun teman kelasnya yang membantunya. Hingga pada akhirnya sang guru Han pun menyuruh ketua kelas untuk membantu Kang Ha. Hal itu dilakukan agar kejadian di tahun lalu tidak terjadi lagi. Di sini baru diketahui jika setahun yang lalu terjadi insiden besar yang menewaskan salah satu murid beasiswa akibat perundungan di sekolah tersebut. Dan para elit menutup kasus tersebut agar tak menyebar berita buruk di sekolah itu. Di sini Kang Ha masih bingung dengan aturan di SMA Josin. Kemudian dirinya ditegur oleh seniornya jika Kang Ha harus tahu diri. Karena diketahui dari awal para murid sudah dibedakan dari seragamnya. Untuk kalangan biasa atau murid beasiswa memakai dasi biru, sedangkan untuk yang kalangan elit mereka memakai dasi merah. Sang senior memperingatkan Kang Ha agar tak dekat dengan kelompok Kimri karena mengingat status mereka berada di puncak sekolah tersebut dan juga mengingat kejadian setahun lalu berhubungan dengan Kimri. Mendengar hal itu membuat Kang Ha tertawa. Mengapa ada kesenjangan sosial di sekolahnya? Dirinya tak memperdulikan perkataan seniornya. Kemudian Kang Ha berjalan menghampiri Kimri untuk menyapanya. Sontak mereka yang ada di sana pun terkejut melihat aksi Kang Ha yang berani mendekati sosok yang disegani oleh semua murid. Di sini Kimri tak memperdulikan kehadiran Kang Ha. Akan tetapi Hera memiliki ide yang dimana Hera ingin mempercepat pesta untuk penyambutan murid-murid baru di sekolah tersebut. Singkat cerita, Kang Ha datang ke pesta tersebut, namun masih memakai seragamnya. Berbeda dengan yang lain hadir di acara tersebut. Mereka semua sangat menikmati acara pesta itu. Di sisi lain, Kimri mempersiapkan kejutan untuk Jai dan Hera untuk membantunya agar mereka dapat bersama kembali. Selama beberapa waktu, Hera melihat kedatangan Kang Ha. Kemudian Hera memaksa Kang Ha untuk ikut dalam permainannya, yang dimana mereka harus memilih minum-minuman keras dan salah satunya sudah dicampuri obat. Mereka harus meminumnya sampai habis, dan yang kalah harus menuruti permintaannya dari yang menang. Singkat cerita, Kang Ha kalah dan menerima hukumannya. Dan sebagai permintaannya, Kang Ha harus mencium cewek yang ada di pesta tersebut. Di sini Kang Ha sebenarnya memiliki tujuan datang ke acara pesta tersebut, yaitu menemui seseorang. Dirinya sangat tertarik kepada orang tersebut. Kemudian Kang Ha berdiri dan menerima hukuman itu, dan dirinya mencari sosok wanita yang membuatnya tertarik dan juga pernah dia temui di waktu lalu. Sosok wanita itu adalah Jai. Hingga akhirnya Kang Ha bertemu Jai di tempat Kimri berada. Kemudian Kang Ha berjalan dan langsung mencium Jai. Di sini Jai tak menolak ciuman Kang Ha, namun membalas ciuman tersebut. Alasan Kang Ha melakukan hal itu karena dirinya ingin balas dendam untuk seseorang yang dia sayangi.
Di sisi lain, Kimri menahan amarahnya karena melihat kemesraan mereka berdua. Dan hal itu membuat suasana menjadi heboh. Di keesokan harinya, Kimri masih membayangkan kedekatannya dengan Jae-i dan masih tak terima dengan kejadian semalam. Kehidupan Kimri sebagai anak orang kaya selalu diperhatikan oleh asisten rumah yang banyak untuk menyiapkan kebutuhannya. Namun dirinya kurang kasih sayang dari orang tuanya. Hingga saat di sekolah, Kang Ha semakin dikucilkan oleh semua murid di sekolahnya karena mereka takut dengan kejadian semalam. Namun Kang Ha tak memperdulikan hal itu karena rencananya berhasil mendekati Jae-i. Di sini baru diketahui jika Jae-i adalah salah satu kelemahan dari Kimri, dan sekarang Kang Ha dapat mendekati Jae-i. Di sisi lain, Kimri yang kesal menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kang Ha karena berani menggoda wanita pujaannya. Dan juga Kimri tak mengetahui alasan sebenarnya Jae-i ingin putus darinya. Di sini Kimri tak putus asa untuk mengetahui alasan yang disembunyikan oleh Jae-i. Sementara itu, Kang Ha tak takut dengan ancaman dari para seniornya karena Kang Ha tahu jika para senior adalah suruhan dari Kimri. Selang beberapa waktu, Kang Ha menemui Jae-i saat bersama Hera. Di sini Kang Ha meminta maaf atas kejadian semalam karena berani menciumnya dan juga menggoda Jae-i di depan Kimri. Akan tetapi, Jae-i tak mempermasalahkan hal itu karena Jae-i menganggap ciuman itu sebagai bayaran atas pinjaman ke mejanya saat beberapa hari yang lalu. Kemudian Jae-i menyuruh Kang Ha untuk pindah sekolah karena dirinya tak ingin memancing amarah Kimri menjadi besar. Dan Jae-i mengkhawatirkan Kang Ha menjadi target hingga lulus nanti. Akan tetapi, Kang Ha tak menghiraukan hal itu dan berterima kasih karena Jae-i mengkhawatirkannya. 네가 밀어내지 않아줘서 좋았다고. 난 좋았어. Di tempat lain, Kimri masih mengingat masa lalu. Di saat itu, Jae-i masih tersenyum lepas dan mereka berdua tampak bahagia. Namun kenangan itu sirna saat Hera datang menemuinya. Dan sekarang Hera menawarkan sebuah rencana yang dimana Hera akan berpura-pura menjadi kekasih Kimri, dan hal itu dilakukan agar Jae-i merasa cemburu dan juga untuk membuktikan perasaan Jae-i yang sebenarnya. Sontak Kimri pun terkejut mendengar rencana Hera. Dirinya masih berpikir untuk menerima tawaran tersebut. Di sini diketahui Hera sangat menyukai cowok tampan dan menguntungkan baginya, dan sosoknya seperti ular berbisa. Di malam harinya, Jae-i sangat ketakutan. Diketahui beberapa hari yang lalu dirinya merasa terancam karena seseorang misterius terus mengirimi video dan mengetahui rahasianya. Sosok misterius itu mengancam akan memberitahu kepada ayah Jae-i. Oleh karena itu, Jae-i ketakutan, dan sosok ayahnya begitu tak menyukai Jae-i yang tak terlihat sempurna. Di keesokan harinya, Jae-i meminta tolong kepada Hera jika dirinya diancam oleh orang dan dirinya menyuruh Hera untuk menemukan sosok misterius itu. Sontak Hera tersenyum karena Hera memiliki kartu as yang disembunyikan oleh Jae-i, meskipun Hera belum mengetahui kejelasan yang pasti. Singkat cerita, SMA Josin mengadakan karya wisata yang dimana mereka melakukan ekstrakurikuler di luar sekolah sesuai minat masing-masing murid, dan juga mereka bersenang-senang untuk mengerjai Kang Ha. Ketua kelas memperingati Kang Ha agar tak berurusan dengan murid yang lain. Dirinya tak ingin acara menjadi kacau. Begitu juga Buhan datang kepada Kang Ha. Namun di sini Kang Ha menegaskan untuk tak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian Kang Ha menaiki sepeda dan pergi dari sana. Namun di tengah jalan Kang Ha bertemu dengan Jae-i. Di sini Jae-i ingin ikut dengannya karena sebelumnya diketahui jika Jae-i sedang kesal dengan Kimri, dan hal itu dimanfaatkan oleh Hera untuk mendekati Kimri. Di tempat lain sedang turun hujan. Terlihat Kang Ha dan Jae-i yang sedang berteduh. Suasana terlihat canggung di antara mereka berdua. Namun tiba-tiba Jae-i tersenyum lepas di saat melihat anjing lucu yang ikut berteduh. Dan hal itu disadari oleh Kang Ha. Dirinya melihat sifat Jae-i yang cuek. Terlihat sisi lain dari Jae-i yang periang. Suasana berubah menjadi hangat di saat mereka berdua asik mengobrol. 3살 때부터? 예쁘다. 제이야. Hingga obrolan itu berlanjut di kamar Jae-i. Karena sebelumnya Jae-i mengajak Kang Ha untuk mengeringkan pakaiannya. Mereka berdua sempat kehujanan karena hujan tak kunjung reda. Di saat itu mata mereka memandang satu sama lain dan suasana menjadi romantis.
Dan juga Jae melihat gelang yang dipakai Kang Ha. Di sini Jae merasa pernah melihat gelang tersebut. Sementara di tempat lain, Guru Han bersama Wojin di sini ketahui jika mereka berdua berpacaran. Meskipun status mereka berdua guru dan murid. Karena hal itu mereka merahasiakan hubungannya sebagai sepasang kekasih. Dan di saat itu Bu Han mengatakan jika dirinya sempat melihat kedekatan Jae dan Kang Ha dan pergi ke kamar Jae. Sontak, Wojin tak tinggal diam dan melaporkan kepada kepala sekolah. Hingga akhirnya sang kepala sekolah beserta Kimri dan Wojin masuk ke dalam kamar Jae dan melihat kemesraan mereka berdua. Sejak kejadian itu, Kang Ha merasa diasingkan oleh semua murid di sekolah tersebut. Dirinya juga mendapat surat panggilan dari kepala sekolah. 그때 니네 얼마 걸었었지? 완전 스토커였어? 무서워 죽겠. Sementara itu, Kimri setuju dengan ajakan Hera untuk berpura-pura berpacaran. Hal itu dilakukan karena melihat kejadian sebelumnya. Sementara di ruang kepala sekolah, Kang Ha disidang oleh kepala sekolah. Dan hukumannya, Kang Ha dikeluarkan dari sekolah. Namun, tiba-tiba Jae masuk ke ruang kepala sekolah untuk menghentikan hukuman tersebut. Di sini Jae membela Kang Ha, yang dimana dirinya mengaku jika Kang Ha adalah tamu yang diundang olehnya. Sontak, sang kepala sekolah tak bisa berkutik dengan penjelasan Jae, sosok berkuasa nomor 2 di sekolah tersebut. Di sini diketahui alasan Jae menghentikan hukuman Kang Ha karena keberadaan gelang tersebut. Karena kejadian di masa lalu, seseorang juga memakai gelang itu. Jae sangat dekat dengan orang itu. Namun tragisnya, orang itu tewas di sekolah tersebut. Dan orang itu merupakan kerabat dari Kang Ha. Sementara itu, Kang Ha berhasil selangkah dengan rencana balas dendamnya. Kemudian saat di atap gedung, Jae mempertanyakan alasan Kang Ha masuk di sekolah ini. Dan juga asal gelang yang dipakai oleh Kang Ha. Kemudian Kang Ha beralasan jika dirinya ingin sejajar posisinya dengan Jae. Selain kaya raya dan sangat cantik, Jae merupakan murid yang jenius. Karena hal itu, Kang Ha sangat menyukai sosok sempurna dari Jae. Di suatu hari, Jae menjemput Kang Ha di rumahnya dan mereka pergi ke sekolah bersama. Di dalam mobil, Jae mencoba bertanya dari mana Kang Ha mendapatkan gelang yang dia pakai. Kemudian Kang Ha menjelaskan jika gelang tersebut adalah gelang dari grup piano dan semua anggota memiliki gelang yang sama. Namun sebenarnya Jae mengetahui jika dirinya dulu dekat dengan salah satu siswa yang juga memakainya. Namun karena kedekatan mereka berdua membuat siswa itu tewas. Yang ternyata siswa itu adalah kerabat dari Kang Ha, yaitu Inhan. Singkat cerita, suasana di sekolah terlihat heboh dengan kehadiran Kang Ha yang turun dari mobil Jae. Di sini terlihat Kang Ha yang berani menggandeng tangan Jae di depan semua murid karena diketahui mereka berdua sudah resmi berpacaran. Dengan cepat berita itu menyebar di kalangan semua murid. Mereka semua tak menyangka kalangan rendah mendapatkan hati seorang kalangan atas begitu sempurna. Hingga berita itu sampai di Kimri. Setelah itu Jae mengajak Kang Ha untuk masuk ke dalam kelas spesial bersama siswa elit lainnya. Di sini Jae menyerang Kimri duluan jika cowok dicintai di saat ini adalah Kang Ha. Sontak hal itu membuat teman lainnya terkejut karena Kang Ha sangat spesial di mata Jae. Setelah pelajaran selesai, Hera meminta Kimri untuk segera menjelaskan kepada Jae tentang hubungan mereka berdua. Namun Kimri menolak hal itu. Di sisi lain, Bu Guru sangat khawatir tentang hubungan Jae dan Kang Ha. Dan kejadian setahun yang lalu akan terjadi kembali. Dan benar saja, di saat ini Kang Ha mendapatkan surat dari lokernya yang dimana isi surat itu agar Kang Ha untuk tak memancing emosi Kimri. Kemudian saat di lapangan, Kimri berpapasan dengan Jae. Namun Kimri terlihat kesal karena Jae bersikap biasa seperti tak terjadi masalah di antara mereka berdua. Hingga kemudian Kimri berusaha menarik perhatian Jae. Hingga Kimri memenangkan pertandingan. Kemudian Kimri tiba-tiba mencium Hera di depan semua orang. Sontak hal itu membuat heboh satu sekolah. Selain tidak diketahui oleh anak-anak murid SM, Kang Ha memiliki teman bernama Taiho. Namun untuk menjaga keamanan Theo di sekolah, mereka harus berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Sayangnya keakraban mereka di luar sekolah terlihat oleh anak kepala sekolah yang bernama Namju. Di saat itu, dia mendengar rencana Kang Ha untuk mengungkap siapa sebenarnya Kimri. Di tempat lain, Jae datang ke rumah Kimri dan Jae memperingatkan kepada Kimri untuk tak melibatkan Hera dalam masalah mereka berdua. Namun Kimri membalasnya jika Jae tak usah ikut campur dengan hubungannya dengan Hera.
karena Jae sekarang bukanlah pacarnya lagi. Di sini Kimri ingin membuat cemburu Jae dengan mengundang Hera untuk datang ke rumahnya. Selang beberapa waktu, Hera datang tepat waktu dan bertemu dengan Jae. Di sini Jae rencana mereka berdua. Di sini Jae berkata jika Hera tak perlu ikut permainan Kimri. Tetapi Jae tak menyadari jika semua itu adalah ide dari Hera. Singkat cerita, Kang Ha tiba-tiba datang ke rumah Jae. Di sini Kang Ha mengajak Jae untuk berangkat ke sekolah bersama, namun dengan sepeda ontel miliknya. Kemudian Jae pun setuju dan mereka berdua pergi bersama. Hingga di pertengahan jalan, mereka berdua berhenti sejenak di sebuah tempat. Mereka berdua mengobrol, kemudian Jae berkata jika Jae berpura-pura berpacaran dengan Kang Ha, yang dimana dirinya ingin menyelamatkan Kang Ha dari ancaman Kimri. Karena semua orang yang berurusan dengan Kimri akan berakhir naas. Dan juga Jae berpesan kepada Kang Ha untuk tak menyukainya dan semua ini hanya berpura-pura saja dan tak memiliki hubungan yang serius. Di sini Kang Ha hanya terdiam dan menuruti perkataan Jae. Namun sebenarnya Kang Ha mengerti perasaan yang dipendam oleh Jae karena terlihat di mata Jae yang mengisyaratkan jika Jae sebenarnya sangat ketakutan dan juga kesepian. 안 그래? Di malam harinya Jae mengajak Hera untuk bertemu. Namun sebenarnya Hera takut kepadanya. Selanjutnya Jae bertanya tentang orang yang bisa melacak akun anonim dan juga tentang permintaannya kepada Kimri untuk tak berhubungan kembali. Namun Hera menolaknya. Di sini Hera berbohong jika Kimri ingin melupakan sosok Jae di hidupnya. Mendengar hal itu, Jae merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dan sekarang hubungan persahabatan mereka menjadi terpecah belah. Hari pun berlalu. SMA Josin mengadakan sebuah acara yang dimana para orang tua harus hadir di acara tersebut. Terlihat Kang Ha tampil di acara itu untuk kerja sampingannya. Di sisi lain, ayah Jae memiliki gaun untuk dipakai oleh putrinya. Mengingat ayahnya seorang perfeksionis dan putrinya harus menjadi bintang di acara tersebut. Dan juga perwakilan dari grup Jeul perusahaannya. Di saat acara dimulai, Ibu Kimri juga hadir untuk memberi sambutan kepada para tamu undangan. Namun, Ibu Kimri sangat kesal di saat mengetahui kedatangan ayah Jae. Karena diketahui mereka berdua rival dalam dunia bisnis. Selang beberapa waktu, Hera merasa kesal karena melihat keluarga Jae dan Kimri sedang asik mengobrol. Karena diketahui sebelumnya, ayah Hera meminta bantuannya. Yang dimana ayahnya ingin dikenalkan dengan ayahnya Jae untuk menjalin sebuah bisnis. Akan tetapi, Jae menolak hal itu. Karena pertengkaran mereka berdua tak kunjung damai. Dan hal itu membuat ayah Hera semakin merasa terasingkan. Hingga di suatu momen, Hera dengan lantang memperkenalkan Kang Ha sebagai murid penerima beasiswa dan juga sekaligus kekasihnya Jae. Karena hal itu, acara menjadi berantakan. Setelah acara usai, ayah Jae sangat marah karena Jae berpacaran dengan level rendahan. Dan hal itu membuat aib bagi keluarga besarnya. Sementara adik tirinya bernama Jayuk menertawakan Jae karena sifatnya yang murahan seperti ibu kandungnya. Sontak ayahnya langsung menampar Jayuk karena ayahnya saja yang pantas untuk mengatakan hal tersebut. Dan hal itu membuat Jayuk kesal, kemudian Jayuk melampiaskan kepada Jae. Dirinya mengancam Jae jika dirinya memiliki kartu rahasia yang dimiliki oleh Jae. Di keesokan harinya terlihat Jae meminta maaf kepada Kang Ha atas kejadian semalam. Dan beruntungnya Kang Ha tak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi Jae ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. Dan Jae juga berpesan jika Kang Ha untuk tak mendekatinya. 내가 제이 너 웃게 해줄게. 얘기했던 걸로 기억하는데 부딪히지 말고 그냥 피해. Singkat cerita, Kang Ha mendapatkan video dari akun anonim. Di dalam video itu terlihat Inha dibully oleh beberapa orang. 강인한? 야, 네가 그렇게 강인해? 야, 너 돌았냐? Kemudian Hera tiba-tiba datang menemui Kang Ha. Di sini Hera langsung berkata jika Kang Ha seharusnya berterima kasih kepadanya. Karena kejadian yang lalu, dirinya telah membukakan jalan Kang Ha untuk bertemu dengan ayah Jae. Hera juga menambahkan jika dulunya ada seorang murid yang akrab dengan Jae. Namun murid itu sudah meninggoy. Di sini Hera berasumsi jika pelakunya adalah Jae karena di saat itu Jae pura-pura kasihan kepada murid itu. Mendengar hal tersebut, Kang Ha tak langsung percaya dengan perkataan Hera. Karena menurutnya Jae tak akan melakukan hal tersebut.
Di tempat lain, Jae menerima pesan gambar dari seorang anonim. Pesan itu menunjukkan foto Jae dan Kimri sedang bermesraan. Hingga akhirnya Jae menemui Hera di saat malam itu juga. Di sini Jae ingin tahu siapa anonim yang mengirim pesan tersebut dan berharap Hera mau membantunya. Kemudian Hera setuju membantunya, namun kali ini untuk yang terakhir untuk membantu Jae sebagai sahabatnya. Karena setelahnya Hera tak akan menganggap Jae sebagai sahabatnya lagi. Dan alasan Hera mengatakan hal itu karena dari dulu Hera telah menyukai Kimri dan sekarang dirinya tersadar jika Kimri akan menjadi kekasih sesungguhnya. Mendengar hal itu, Jae berkata dengan lantang jika dirinya merestui hubungan mereka berdua. Hari pun berlalu. Semenjak kejadian itu, Jae ikut bersama ayahnya untuk perjalanan bisnisnya untuk melancarkan di suatu bisnis. Ayah Jae melakukan acara perjodohan untuk Jae, yang dimana di saat itu ayah Jae bertemu rekan bisnis lamanya bersama putranya bernama Seonjun. Diketahui sudah lama Seonjun menyukai Jae. Di saat itu Seonjun meminta untuk kuliah bersama Jae di Amerika. Kemudian di waktu yang sama Jae menerima pesan gambar lagi dari akun anonim. Sontak Jae sang ketakutan karena gambar tersebut menunjukkan tes pack kehamilan yang hasilnya positif. Hingga akhirnya Jae pun terjatuh pingsan. Hari pun berlalu. Semenjak kejadian malam itu, Jae tak terlihat di sekolah lagi. Di sini Kimri sangat khawatir dengan keadaan Jae. Namun dirinya tak bisa menghubunginya. Kemudian Kimri menemui Kang Ha. Namun hasilnya nihil. Karena untuk saat ini Kang Ha juga tak mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, Hera mengetahui keberadaan Jae setelah mendapat informasi dari adik tiri Jae. Diketahui Jae dikurung oleh ayahnya karena telah menggagalkan acara perjodohan dengan putra rekan bisnisnya. Setelah mendapatkan informasi itu, Hera pun memberitahu Kang Ha. Mendengar hal itu, Kang Ha pun langsung pergi ke tempat Jae berada. Hingga akhirnya Kang Ha berhasil bertemu dengan Jae. Kemudian Jae langsung mengusirnya dari tempat tersebut. Namun Kang Ha menolak untuk pergi karena tujuan datang ke sini untuk menghiburnya. Di sini Jae bersikeras untuk mengusirnya karena menurutnya Kang Ha tak bisa berbuat apapun. 놔! 좀 제발! 걱정했어. 연락도 안 되고 갑자기 학교도 안 나오고. Di tempat lain, Hera menemui Kimri, kemudian Hera menjelaskan jika perjodohan Jae berhasil berjalan mulus dan juga Jae akan pergi ke Amerika untuk selamanya. Di sini Hera sengaja berbohong agar dirinya mendapatkan hati Kimri seutuhnya. Selang beberapa waktu, Kimri mendapatkan sebuah informasi jika Inhan merupakan kerabat dari Kang Ha. Sontak hal itu membuat panik dan pergi untuk mencari keberadaan Jae. Kembali ke tempat Jae, Kang Ha terlihat sangat terkejut karena mendengar perkataan Jae yang dimana saat di masa lalu Jae pernah membunuh seseorang dan sekarang dirinya diancam oleh sosok misterius karena Jae membunuh siswa penerima beasiswa yaitu Inhan. Hingga akhirnya Kang Ha menunjukkan identitas yang sebenarnya jika siswa yang tewas itu yaitu Inhan yang merupakan kakak kandungnya. Mendengar hal itu, sontak Jae pun sangat terkejut dan terasa waktu telah berhenti. Di sini diketahui di saat di masa lalu terlihat awal mula Inhan dirundung oleh semua murid karena saat itu Inhan tak sengaja melempar bola dan mengenai Kimri. Karena kejadian itu membuatnya babak belur. Kemudian Inhan melarikan diri hingga akhirnya dirinya tiba di perpustakaan. Kemudian Inhan tak sengaja melihat Jae yang diancam oleh adik tirinya, yang dimana di saat itu adik tirinya ingin Jae mundur dari warisan bisnis ayahnya. Jika Jae menolak, dirinya akan menyebarkan aib Jae kepada ayahnya. 좋아하시겠다. 정재요! Setelah kejadian tersebut, Inhan mencoba untuk mendekati Jae untuk menghiburnya. Dan dari sinilah hubungan mulai akrab. Di sini, Inhan mulai menyukai sosok Jae karena senyuman yang begitu mempesona. Kembali di masa sekarang, Jae masih sangat terkejut jika dirinya merasa dibohongi oleh Kang Ha. Dirinya mengetahui alasan sebenarnya Kang Ha terus mendekatinya karena ingin mendapatkan informasi kematian kakaknya. Di sini Kang Ha tak bisa mengelak jika dirinya mendekatinya karena ingin mengetahui kejelasan yang pasti mengapa berita kematian kakaknya ditutupi oleh pihak sekolah. Dan juga Kang Ha ingin melihat Jae tersenyum kembali seperti dulu karena Inhan sering membicarakan Jae kepada dirinya. Hingga suasana pun akhirnya menjadi tenang. Di saat Kimri datang ke tempat Jae, terlihat Kimri langsung memojokkan Kang Ha untuk memukulinya. Pertengkaran pun tak dapat terhindarkan.
Di sini Kang Ha yakin jika pelakunya adalah Kimri. Di sisi lain, Jae yang tak ingin kejadian masa lalu terulang kembali, dirinya menyuruh mereka untuk berhenti berkelahi. Sontak Kimri berhenti karena melihat Jae menangis histeris. Kemudian Kimri berlari dan memeluk Jae untuk menenangkannya. Singkat cerita, berita sosok Kang Ha yang sebenarnya sudah menyebar di sekolah. Karena hal itu, sang kepala sekolah berniat mengeluarkan Kang Ha dari sekolah karena mengingat kejadian sebelumnya. Sosok Kang Ha akan membawa citra buruk bagi murid yang lainnya. Di sini Kang Ha menolak untuk pindah sekolah. Kemudian Kang Ha balik mengancam sang kepala sekolah jika dirinya memiliki bukti untuk menyebarkan media tentang sekolah ini. Dan juga obrolan mereka berdua telah direkam oleh Kang Ha. Sontak, sang kepala sekolah pun tak berkutik di hadapan Kang Ha. 문제될 거 없으니까. 하실 수 있으시면요. 명분은 얼마든지 있어요. 애초에 장학생은 그렇게 하세요. 저라도 해야죠. 제가 직접 보여줄 거라고요. Di keesokan harinya, Jae terpaksa jalan bersama Seonjun. Di sini Seonjun bersikap tak sopan di depan Jae. Namun Jae tak bisa berkutik karena dirinya takut dengan ayahnya. Hingga di sore harinya, Kimri menemui Jae, dirinya khawatir jika Kang Ha datang kembali kepada Jae. Kemudian Jae berkata jika Kang Ha sebenarnya pria yang baik dan tak mungkin akan melukainya. Di sini Jae berpamitan kepada Kimri jika dalam waktu dekat dirinya akan pindah ke Amerika. Mendengar hal itu, Kimri bersikeras untuk mengetahui alasannya mengapa Jae ingin berpisah dengannya. Namun Jae tak membalas pertanyaan itu, lalu pergi dari sana. Hingga saat Jae kembali ke rumah, dirinya melihat Hera mengobrol dengan adik tirinya. Sontak Jae terkejut melihat Hera yang akrab dengan adiknya. Hingga Hera mengajak ngobrol Jae. Di sini Hera berkata jika dirinya ingin mengadakan pesta perpisahan untuk Jae. Kemudian Hera juga menegaskan jika dirinya sangat serius dengan Kimri dan Jae agar tak ikut campur dengannya lagi. Terlihat Jae tak mempermasalahkan hal itu dan dirinya memeluk Hera sebagai tanda perpisahan di antara mereka berdua. Di keesokan harinya, Taeho dihajar oleh anak buah Wojin karena mengingat identitasnya terbongkar jika Taeho adalah teman SMP Inhan dan juga berkomplot dengan Kang Ha. Beruntungnya Kang Ha segera menolongnya, kemudian berkelahi dengan anak buah Wojin. Hingga akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Kang Ha. Kemudian Kang Ha meminta maaf kepada Taeho. Di tempat lain terlihat sosok misterius yang mengambil data video di sekolah Josin. Di sini baru diketahui jika sosok misterius itu adalah ketua kelas itu sendiri yang merupakan putra sang kepala sekolah. Dirinya merupakan dalang yang mengancam Jae selama ini. Sang ketua kelas juga membenci sosok Kimri. Karena hal itu ketua kelas ingin permasalahan di masa lalu agar terus diingat oleh Jae dan Kimri. Selang beberapa waktu Jae bertemu dengan Kang Ha. Di sini dirinya meminta bantuan Kang Ha agar dapat menemukan seseorang yang telah mengancamnya. Dirinya sangat menyesal karena perbuatan dulu dapat membunuh Inhan. Namun dirinya tak ingin hancur dan menyeret sosok Kimri. Dan diketahui dari lubuk hati yang paling dalam, Jae masih sangat mencintai Kimri. Meskipun terlihat egois, hanya sosok Kang Ha yang dapat membantunya. 마리안이 지키고 싶어. 그러니까 날 탓해. Di sisi lain, Kang Ha sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Dirinya hanya terdiam. Di tempat lain terlihat semua aset di rumah Hera telah disita oleh pihak bank. Karena saat ini bisnis keluarganya telah bangkrut. Dan ayah Hera telah menghilang entah kemana. Karena hal itu dirinya harus mendapatkan Kimri agar dirinya dapat menyelamatkan keluarganya. Hari pun berlalu. Terlihat Jae dan Seonjun akan pergi ke Amerika. Di sisi lain, ibu dan adik tirinya sangat bahagia karena kepergian Jae. Hingga di malam harinya, pesta perpisahan telah diadakan. Terlihat Hera datang dengan pakaian yang biasa. Dirinya masih merahasiakan tentang masalah keluarganya. Karena untuk saat ini, dirinya akan menggantikan Jae sebagai ratu di sekolahnya. Di sisi lain, Kang Ha mengetahui sosok yang mengancam Jae yaitu ketua kelasnya sendiri. Kang Ha mengetahui itu karena barang milik ketua kelas terjatuh di makam Inhan. Di sini Kang Ha sebenarnya dari awal mengetahui jika sang ketua kelas berteman dengan Inhan. Kemudian Kang Ha ingin mengetahui video apa yang membuat Jae sangat ketakutan. Di sini Kang Ha melihat video asmara Jae dan Kimri dan video diambil oleh adik tirinya agar Jae tak mendapatkan hak waris. Namun obrolan mereka berdua terhenti di saat mengetahui berita yang mengejutkan bagi mereka semua.
karena diketahui sosok Seonjun telah ditangkap polisi karena memakai narkoboy. Dirinya ditangkap di bandara di saat itu. Namun tak berhenti di situ. Sebuah mobil masuk ke dalam pesta. Terlihat Kimri dan Jae keluar dari mobil tersebut. Dan diketahui Kimri sudah mengatur semua ini. Dirinya tak ingin berpisah dengan Jae dan di depan mereka semua, Kimri berkata jika dirinya telah rujuk dengan Jae untuk menjadi kekasihnya lagi. Kemudian Kimri berharap agar Hera dan Kang Ha tak mengganggu hubungan mereka berdua. Sontak hal itu membuat Hera dan Kang Ha sangat terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh Kimri. Selang beberapa waktu Hera tak terima akan hal itu. Dirinya akan membalas perbuatan yang dilakukan oleh Kimri dan Jae. Dan sekarang kehidupan Hera sangat berantakan dan tinggal di hotel biasa. Sementara itu Hera ingin Woojin bergabung untuk membalas sakit hatinya. Di tempat lain Jae tak bisa membohongi perasaannya jika dirinya masih mencintai Kimri. Dan sekarang mereka berdua merayakan dengan makan malam. Kemudian Jae memohon kepada Kimri agar dirinya meminta maaf kepada Kang Ha. Di keesokan harinya Ibu Woojin mengobrol dengan putranya. Di sini ibunya mengetahui sebuah fakta jika saat di Amerika Jae pernah datang ke dokter kandungan. Dan fakta itu dijadikan senjata untuk memuluskan bisnis keluarganya. Di tempat lain Kang Ha dan ketua kelas bekerja sama untuk memberontak di sekolahnya. Mereka ingin kasus tahun lalu agar dapat diungkap. Mereka berdua mengajak murid beasiswa yang lainnya agar ikut bergabung. Di sini ketua kelas berencana akan menyebarkan video yang dimilikinya. Namun Kang Ha menolak akan hal itu, yang dimana itu tentang video skandal Jae untuk menguak kasus kematian kakaknya. Di sini Kang Ha masih dilema karena wasiat kakaknya agar Jae dapat tersenyum kembali. Meskipun awal perundungan terjadi disebabkan oleh Kimri. Akan tetapi Kang Ha belum yakin jika Kimri pelaku yang sebenarnya. Karena setahun yang lalu kakaknya meninggoy karena ditabrak oleh seseorang. Hingga perdebatan itu pun disaksikan oleh Jae sendiri. Kemudian Jae berkata jujur kepada Kang Ha jika dulu dirinya pernah hamil dan menggugurkannya. Dan Kimri tak mengetahui akan hal itu. Dirinya masih mencintai sosok Kimri. Namun dirinya sangat takut jika ayahnya mengetahuinya. Sementara itu Kimri mendapat video skandalnya, kemudian dirinya menemui Jae. Di sini Kimri baru menyadari fakta yang sebenarnya. Jika Jae selama ini sudah diancam. Dirinya juga sudah mengetahui fakta jika Jae pernah hamil dengannya. Selang beberapa waktu Hera menemui Kimri. Di sini Hera berkata jika Jae selama ini diperlakukan buruk oleh adik tirinya. Sontak Kimri pun marah dan mendatangi adik tiri Jae dan langsung menghajarnya. Karena kejadian itu membuat Jae bertemu dengan Hera. Di sini Jae ingin mengetahui maksud tujuan Hera. Kemudian perdebatan mereka berdua pun terjadi. Kemudian baru diketahui jika sebelumnya Woojin mengetahui keadaan Hera di saat ini. Karena hal itu, Woojin ingin kembali berdamai dengan Jae agar untuk merelakan Kimri. Dirinya mengetahui jika Hera tak akan dapat memiliki Kimri. Hingga di suatu momen, Hera dapat kembali berdamai dengan Jae dan juga Jae akan membantu ayahnya dari kebangkrutan ayahnya. Di sini Jae tersadar jika dirinya harus menata kembali dari kehidupan lamanya dan juga harus tegas di hadapan ayahnya sendiri. Di tempat lain, Ibu Hera terlihat kebingungan karena sosok Woojin sering menghindar dari kehidupannya. Karena saat ini Woojin sering bersama Hera. Hingga di suatu malam terlihat mobil yang mirip dengan kasus yang menabrak Inhan setahun lalu. Yang ternyata itu mobil milik Woojin dan sekarang dipakai oleh Buhan. Di sini baru diketahui jika mobil itu disimpan oleh Woojin karena mengingat kejadian setahun yang lalu. Alasan Buhan memakai mobil itu karena Woojin telah mengabaikannya dan juga dirinya merasa cemburu. Namun Woojin sangat marah dan ingin putus dari Buhan. Singkat cerita, Woojin terlihat merenung dan memandangi pulpen berkamera. Yang ternyata pulpen itu milik Inhan. Kemudian Woojin mengingat kejadian di masa lalu. Yang dimana di saat itu terlihat pesta ulang tahun Jae. Terlihat Inhan memakai pulpen kamera yang dikasih oleh ketua kelas. Di saat itu, Inhan tak menyadari hal itu. Kemudian, terlihat Jae merasa diancam oleh seseorang dan Inhan datang untuk menghiburnya. Hingga dirinya ketahuan oleh murid yang lain di saat bersama dengan Jae. Kemudian, Inhan berlari namun apesnya Inhan tak sengaja melihat romansa Woojin dengan Buhan. Sontak, mereka berdua yang tak ingin hubungan gelapnya terbongkar mengejar Inhan yang berlari. Hingga akhirnya, kejadian naas dialami oleh Inhan terjadi. Yang dimana dirinya tertabrak oleh mobil Woojin yang dikendarai oleh Buhan. Di sini Buhan pun yang takut melarikan diri.
Namun sebelum itu, Wojin menemukan pulpen perekam tersebut. Singkat cerita, di masa sekarang Kimri mendapatkan informasi jika perekam video yang ada di sekolah adalah tugas dari kepala sekolah dan putranya menghack akses tersebut. Namun semua itu perintah dari ibu Kimri sendiri. Alasan ibu Kimri merahasiakan hal itu karena Kimri adalah pewaris tunggal dari keluarganya. Karena hal itu, Kimri tak boleh terlibat masalah. Akan tetapi, Kimri tak menyukai perbuatan ibunya. Dirinya merasa muak dan berontak. Kemudian, Kimri sendiri tak mau diatur oleh ibunya. Di sisi lain, hubungan Wojin dan Guru Han terbongkar oleh kepala sekolah. Di sini, sang kepala sekolah menyuruhnya untuk keluar dan menghilang dari kota ini. Karena diketahui, sang kepala sekolah mengetahui jika Bu Han adalah pelaku dari insiden yang menimpa Inhan. Dirinya merahasiakan hal itu demi nama baiknya dan juga sekolahnya. Hingga di malam harinya, Wojin mengaku dan meminta maaf kepada Jae jika selama ini merahasiakan sesuatu, yaitu tentang insiden yang menimpa Inhan. Kemudian dirinya memberikan pulpen berkamera kepada Jae. Kemudian diberikan kepada Kang Ha. Hingga akhirnya Kang Ha mengetahui sebuah fakta yang sebenarnya. Di sini Wojin tersadar jika yang dilakukan selama ini adalah perbuatan yang salah. Dirinya menanggung akibatnya. Di keesokan harinya, Kang Ha melaporkan Bu Han ke kantor polisi atas insiden yang menimpa kakaknya. Hingga akhirnya keluarga Wojin terkena imbasnya karena kejadian tersebut. Ayah Wojin gagal mencalonkan diri menjadi pejabat. Dan kasus tersebut membuat sekolah SMA Josin menerima sanksinya. Dan juga sang kepala sekolah dipecat oleh ibu Kimri karena tak bisa menjaga nama baik sekolah Josin. Di tempat lain, Kimri meminta maaf kepada Kang Ha karena perbuatannya. Dirinya tersadar jika di waktu lalu dirinya tak menghentikan aksinya dan anak buahnya. Di sisi lain, Kang Ha memaafkannya meskipun dirinya sedikit kecewa. Kemudian Kimri dan Jae datang ke makam Inhan untuk meminta maaf atas perbuatannya dulu. Setelah kejadian tersebut, persahabatan Kimri dengan yang lainnya kembali harmonis. Mereka tersadar setelah kejadian yang menimpa mereka. Terlihat Kimri dan Jae yang sudah terlihat bahagia. 나도. Hari pun berlalu. Suasana di SMA Josin tak ada status kesenjangan sosial lagi. Mereka berteman satu sama lain dan tak ada lagi perundungan di sekolah itu. Dan juga pengganti kepala sekolah terlihat muda dan cantik. Di tempat lain terlihat Jae mulai menata kehidupan yang baru. Dirinya meninggalkan rumah ayahnya dan memilih tinggal bersama orang yang dia cintai. Jae tinggal bersama ibu kandungnya yang lama tak dia jumpai. Mereka berdua melepas rindu bersama. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika pembulian di sekolah sudah marak di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari hal tersebut. Dan juga sebisa mungkin kita menghentikan aksi pembulian. Karena aksi sekecil apapun akan berdampak besar. Bisa diibaratkan, diam seperti asbak rokok, bergerak seperti orang goblok.